Baik, terima kasih Kakak MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, di suasana sore yang mendung, semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk mengikuti kegiatan jelang berbuka puasa. Suara saya terdengar jernih ya? Oke, nanti kalau nggak jernih boleh tunjuk jari. Baik, sebelumnya saya ingin salam dulu kepada kakak-kakak, adik-adik semuanya. Saya panggil adik-adik saja nih, karena kebanyakan mahasiswa, mahasiswi ya akrab gitu ya. Saya panggil adik-adik. Pertama-tama saya ingin salam dulu. Saya harap menjawab salamnya penuh semangat ya, karena mau berbuka nih. Kalau mau berbuka kan biasanya energinya malah banyak. ya jawab salam dengan semangat, jawab salam dengan kuat ya, karena salam itu saling mendoakan, dan semoga yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan cita-citanya terkabul. Aminnya mana nih? Yang muslimah kelihatannya lebih semangat nih. Amin gitu ya. Harapannya terwujud. Amin. Didekatkan sama jodohnya ya. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih adik-adik semuanya kedatangannya jamaah jelang berbuka luar biasa di sore hari yang kebetulan agak mendung gelap, tapi tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengikuti kegiatan di sore hari ini. Saya ingin interaktif saja adik-adik semuanya, supaya kita tidak kaku, tidak tegang, sama-sama santai, tapi harapannya bisa saling berbagi ilmu, sehingga kita nanti bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, harapannya yang menjadi bekal untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya ingin interaktif adik-adik semuanya. Coba tangannya diangkat. Coba tangannya diangkat bareng-bareng, karena dengan kita mengangkat tangan ini rasa syukur kita itu tumbuh. Coba bayangkan kalau tangan tidak kita angkat, susah diangkat, pasti susah. Oke, boleh turun lagi ya. Jadi saya ingin mengajak adik-adik semuanya, kepada diri saya sendiri juga kepada jamaah semuanya, bahwa yang pertama itu adalah rasa syukur ya, karena dengan bersyukur maka nikmat kita nanti akan bertambah. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba sekali lagi angkat tangannya, adik-adik semuanya, angkat. Oke, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Nah, hati-hati ya. Oke, boleh turun lagi. Mengapa saya ajak begini? Satu, biar fresh, santai, rileks gitu ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa melihat itu penting, tetapi mendengar lebih penting. Tadi baru saja kita coba ya, kita melihat tapi kurang mendengarkan gitu ya. Kita coba lagi ya. Angkat tangannya. Oke, buka, tutup. Bagus. Buka, tutup, buka. Nah, hati-hati ya. Lagi ya, buka, tutup, buka, pegang dagunya dipegang. Nah, hati-hati dagu ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya, melihat itu penting, tetapi mendengar itu lebih penting.
Mendengar itu penting, tetapi memperhatikan lebih penting. Kita tes aja deh ya. Coba dijawab pertanyaan saya. Kira-kira berapa pasang jumlah binatang yang dibawa oleh Nabi Musa? Berapa kira-kira? Tidak ada jawabannya. Karena yang membawa bukan Nabi Musa ya, tapi Nabi Nuh. Ya, hati-hati ya. Ya. Melihat itu penting, tetapi mendengar lebih penting. Mendengar itu penting, tetapi memperhatikan lebih penting. Memperhatikan lebih penting, tetapi mengerti itu lebih penting. Kita tes lagi deh kalau nggak percaya. Ya, kita tahu di tanggalan Masehi setiap bulan itu ada yang tanggal 30, tanggal 31. Pertanyaan saya, ada berapa bulan yang dimana tanggalnya hanya 28? Saya ulang pertanyaannya, ada berapa bulan yang tanggalnya 28? Berapa? Beda-beda ya jawabnya ya. Yang jawab satu ada? Ya, jawabannya semua bulan. Semua bulan memiliki 28 hari. Ya, begitu ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa rasa syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi, yang Maha mengetahui, yang Maha menciptakan segala alam. Ya, coba kalau saya tanya, siapa pencipta bumi? Jawab yang kenceng ya, biar semangat ya. Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta awan? Siapa pencipta bakwan? Hati-hati. Pencipta bakwan manusia ciptaan Allah. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana tentu kita berharap penuh apa yang menjadi harapan kita, yaitu syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Dan yang ketiga, tak lupa mumpung bulan Ramadan, ya, jadi saya lihat banyak adik-adik baca Al-Quran luar biasa ya. Mumpung bulan Ramadan, ya semoga berlanjut di bulan-bulan berikutnya senantiasa kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penolong kita di alam kubur nanti ya. Kalau kita sudah ditinggalkan oleh sanak keluarga, yang menemani adalah Al-Quran yang kita baca. Amin Allahumma amin. Adik-adik semuanya, ini campuran ya fakultasnya aja. Ya, pada sore hari ini saya ingin mengambil sebuah tema tentang kehebatan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa manusia itu pasti punya ayah, punya ibu. Betul ya? Tidak mungkin manusia itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Di dalam kandungan Al-Quran banyak kisah-kisah yang menceritakan hal-hal tersebut. Orang tua kita yang pertama kali hadir di bumi, Nabi Adam, kan orang tua kita ya, kakek kita ya. Kita semua ini Bani Adam. Ya, itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan satu kejadian itu saja sudah
membuat kita takjub, yakin dan iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Meskipun demikian, mungkin di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang barangkali tidak mempercayainya, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita memperkuat apa yang menjadi pedoman kita, apa yang menjadi milik kita, dan peringatan-peringatan yang ada di dalamnya. Kalau Nabi Adam diciptakan kemudian ada yang cemburu, yaitu iblis, semua diminta sujud kepada Nabi. Malaikat ikut sujud kepada Adam. Iblis tidak ikut. Ini mungkin bisa menjadi dasar pemahaman kita bahwa iblis berjanji akan dengan sekuat tenaga menggoda, menjerumuskan manusia dan keturunannya sampai yaumul akhir nanti. Jadi terang-terangan adik-adik semuanya, jamaah rahimahullah, bahwa musuh kita itu sebenarnya iblis, setan. Kalau kita punya musuh netizen atau teman akrab yang kemudian berubah jadi musuh, sebenarnya itu bukan musuh kita. Yang melatar belakangi terjadinya permusuhan itu adalah iblis atau setan. Bukti-bukti nyatanya apa? Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, sudah mendapat perintah dari Allah jangan mendekati sebuah pohon, dibujuk rayu oleh iblis, bahkan dimakan pohonnya, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi, bahkan dalam keadaan telanjang bulat. Artinya, apa yang menjadi cara yang iblis lakukan, iblis dan keturunannya ya, itu terus saja dilakukan. Ketika Nabi Adam yang akhirnya kembali bertemu dengan Bunda Siti Hawa, kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk memiliki putra, dan alhamdulillah diberi putra kembar, banyak putra kembarnya, dan kemudian mendapatkan perintah bahwa harus dinikahkan untuk keturunan selanjutnya. Apa yang terjadi? Ada anaknya yang bernama Habil yang punya kembaran Labuda, dan Qabil yang punya kembaran Iklimah. Disilangkan atas perintah Allah ya, Habil dengan Iklimah, Qabil dengan Labuda. Qabilnya nggak terima, merasa kok calonku nggak sesuai harapanku, nggak sesuai ekspektasiku gitu ya, nggak terima. Itulah kecemburuan pertama kali yang muncul di dunia. Apa dampaknya? Digoda oleh iblis dan setan. Jadi tidak berhenti. Akhirnya apa? Muncul niat untuk membunuh, dan itu adalah pertama kalinya pembunuhan terjadi di alam dunia. Qabil membunuh Habil. Nah, ini hal-hal yang mendasar seperti ini menjadi muatan untuk kita pahami, adik-adik semuanya ya. Bahkan Qabil itu tidak mau diperingatkan, melarikan diri. Ya, anak keturunannya semuanya dipengaruhi oleh setan dan iblis. Qabil itu meninggal tidak dikubur, adik-adik semuanya. Qabil meninggal dibuatkan dua batu, kemudian dihimpitkan, kemudian menjadi sesembahan oleh keturunannya. Artinya apa? Ini pengaruh dari setan dan iblis. Bagaimana mungkin batu yang isinya manusia kemudian menjadi sesembahan oleh anak keturunannya Qabil. Itu masih berlanjut terus, dan akhirnya beranak pinak. Maka yang terjadi apa? Mereka menyembah batu, menyembah berhala dan lain sebagainya karena pengaruh dari setan. Maka yang paling sedih siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kemudian mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah, dan alhamdulillah
mendapatkan keturunan yang kemudian menjadi pemimpin untuk melanjutkan kenabian beliau. Maka muncullah seorang nama yang bernama Syed, Nabi Syed. Nabi Syed ini tidak termasuk dalam 25 nabi, tetapi beliau menjadi pemimpin untuk mengingatkan kaum yang menjadi keturunannya Qabil. Itu pun melalui perjuangan yang luar biasa, hingga terus mengingatkan hingga muncul yang berikutnya yang kita kenal dengan namanya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini yang luar biasa, adik-adik semuanya, teman-teman. Beliau ahli astronomi, ahli perbintangan. Yang menulis pertama kali adalah Nabi Idris. Yang bisa menjahit pakaian adalah Nabi Idris. Jadi pakaian kita ini atas jasa Nabi Idris. Terus dilaksanakan, diminta untuk penganut-penganut penerus generasinya Qabil tadi mendapatkan syiar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah-kisah ini ada di dalam Al-Quran, ya, adik-adik semuanya, teman-teman. Belum lagi kemudian disambung lagi, kalau saya boleh persingkat, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang mungkin bisa menginspirasi apa yang menjadi semangat seorang pemuda dan pemudi, ya, yaitu tentang perjuangan seorang beberapa pemuda, ya, yang tercantum dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna bi ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Kisahnya begini, adik-adik semuanya. Jauh sebelum Nabi Isa dilahirkan, ada seorang raja yang kejam yang meminta masyarakatnya untuk menyembah berhala. Jadi yang tidak menyembah itu akan disiksa, akan dibakar hidup-hidup, akan dikubur hidup-hidup. Apa yang terjadi? Terjadi perlawanan. Ketika harapan raja semua rakyatnya berkumpul untuk memberikan pemujaan kepada para berhala, beberapa pemuda melawan. Tetapi karena raja ini punya pasukan yang luar biasa, yang siap menangkap masyarakatnya yang tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Raja Dicyanus ini, ya, namanya Raja Dicyanus. Itu kemudian pemuda yang tidak saling kenal itu melarikan diri. Melarikan diri hingga akhirnya menemukan sebuah gua. Naik gunung, ya, bertemu dengan gua. Kisahnya unik karena ternyata 7 pemuda ini juga diikuti oleh seekor anjing. Anjingnya disebut Kitmir. Masuk ke dalam gua, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami harapan, jauhkanlah kami dari siksa raja yang kejam itu. Apa yang terjadi? Ke-7 pemuda itu ditidurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur yang sangat lelap, tidur yang sangat luar biasa, karena tidurnya selama 309 tahun. Bayangkan itu. Dan itu benar-benar tertulis di dalam Al-Quran. Makanya ketika para pemuda ini bangun, bangun, kemudian duduk, yang dirasakan pertama itu mereka lapar. Perutnya keroncongan. Akhirnya mereka bersepakat, berkomunikasi, berbicara, ya kalau zaman sekarang berarti berkoordinasi. Salah satu dari mereka harus keluar untuk mencari makanan. Tapi
mereka mendapatkan peringatan, hati-hati di luar, ada pasukannya Siddiqianus, karena mereka nggak sadar, karena 309 tahun itu belum diketahui oleh mereka. Mereka keluar, mengendap-endap masuk kota, kotanya udah berubah jadi indah luar biasa, pakaiannya juga sudah berubah. Mereka bingung, tapi mereka lapar, terpaksa mereka masuk ke dalam sebuah toko roti, minta roti, beberapa keping roti. Si pembeli melayani, ketika menyerahkan uangnya gitu ya, si pembelinya kaget. Kata pembelinya begini, kamu habis nemu harta karun gitu. Loh, apa maksud Anda? Uangmu itu uang kuno, sudah tidak berlaku. Kaget dia. Si pedagang semakin meyakini ketika melihat bajunya, kok baju yang dipakai baju lama, baju kuno gitu ya. Nah, berita ini menggemparkan, maka kemudian dibawa ke raja, yang alhamdulillah pada waktu itu rajanya sudah baik, rajanya sudah mau belajar, sudah mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, wahai pemuda, kamu orang mana? Ditanya, orang situ. Kemudian akhirnya memang terbukti pemuda ini adalah hidup di masa Raja Siddiqianus. Ditanyalah, di mana teman-temanmu? Kemudian dia menjawab, teman-teman saya ada di gua. Wah, ramai itu masyarakat mendatangi gua, berbondong-bondong masuk gua. Pemuda tadi juga masuk terlebih dahulu karena ingin memberitahukan temannya terlebih dahulu bahwa akan ada kedatangan orang-orang di luar, ya, dari luar. Dan ternyata ketika orang-orang masuk, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketujuh pemuda tadi termasuk anjing yang mengikutinya itu meninggal dunia. Jadi pemuda ini adalah yang memegang keimanannya baik dalam kehidupan maupun kematiannya, dibangkitkan dari kematiannya, bahwa sebenarnya kita tidur itu kan mati sementara. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kekuatan orang-orang beriman bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Oke, biar semangat bareng-bareng ya. Ikuti perintah saya, coba betul apa enggak perintahnya ya. Coba bareng-bareng ya. Masih semangat teman-teman? Masih? Oke, coba ikuti perintah saya ya, lantunkan dengan semangat. Betul apa enggak? Yang muslimah sama yang muslim semangat yang mana ini? Soalnya mau buka ini. Coba ya. Semangat. Siap. Semangat. Siap. Tasbih. Tahlil. Tajwid. Gak ada ya. Oke. Ya. Jadi kisah-kisah yang bisa kita pelajari lebih banyak di dalam Al-Quran ini dan juga hadis, teman-teman semuanya, ini menjadikan penyemangat bagi kita untuk sebagai tali pegangan kita untuk menuju kepada hari-hari yang akan kita lalui selanjutnya. Kalau beberapa kisah yang lain itu ada lagi yang bisa saya sampaikan mungkin sore hari ini, yaitu tentang bagaimana kita memaknai surat Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah itu teman-teman, jadi semuanya itu tentang hari kiamat. Tentu kita percaya ya dengan hari kiamat. Percaya enggak? Percaya ya? Ditandai dengan bunyi terompet malaikat Israfil. Mungkin bunyinya gini ya. Gitu ya.
Itu yang pertama terjadi, adik-adik semuanya, jamaah rahimatullah. Yang terjadi adalah terjadi bencana alam. Tapi kalau kita meyakini kita Muslim, kita Islam, kita beriman, insya Allah tidak dipertemukan dengan hari kiamat. Amin Allahumma amin. Karena tiupan yang pertama itu benar-benar terjadi bencana alam. Gunung meletus, ombak menggulung 25 meter, ya, komet asteroid turun, ya. Dan tiupan yang kedua, bukan tiupan buka bersama ya, tiupan yang kedua tanahnya rata. Dan tiupan yang ketiga, dibangunkannya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kira-kira siapa yang dibangunkan? Ada cerita unik nih. Ada seorang anak yang soleh, anak yang soleh-solehah, anak kecil, perempuan dibangunkan. Karena anaknya baik, rajin sholat, rajin ngaji, rajin beramal, ya, dibangunkan oleh malaikat. Malaikatnya tinggi besar, tetapi wajahnya ramah. Bangun anakku, dibangunkan, disuruh pindahlah di sebelah sana. Si anak kecil bilang, sebelah mana om malaikat? Sebelah sana. Baik om malaikat. Wah, gitu ya. Pindah itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan buku catatan amal. Gitu ya. Terus kemudian ada juga nih yang dibangunkan, anaknya agak usil, agak nakal, ya agamanya bener apa enggak kurang paham, mungkin tidak soleh gitu ya. Dibangunkan, sama malaikatnya tinggi besar, tapi wajahnya garang, nggak ramah, karena yang dibangunkan tidak beramal soleh gitu ya, kurang lebih. Dibangunkan, bangunnya udah galak gitu ya, bangun. Yang dibangunkan ketakutan. Pemandangan di situ, adik-adik semuanya, ada orang berjalan dengan kepala, ada orang berkepala anjing, ada orang tubuhnya, perutnya kayak tomat, gitu ya. Pemandangannya mengerikan. Lalu yang dibangunkan tadi diundang, diminta, disebut namanya untuk mendapatkan buku catatan amal. Nah, yang solehah ini dipanggil duluan, panggilan dan yang dipanggil kebetulan namanya Ayami, dibalik mie ayam, dipanggil. Inilah buku catatan amal, diterimanya dengan tangan kanan. Alhamdulillah dengan tangan kanan dibaca. Isinya apa? Rajin sholat, rajin ngaji, rajin beramal, rajin menolong, ya kan? Alhamdulillah. Yang satunya dikasih buku catatan amal, panggilan panggil. Terimalah buku catatan amal. Mau diterima dengan tangan kanan, tangan kanannya nggak mau bergerak, nih. Yang bergerak malah tangan kiri. Ya sudah, terima dengan tangan kiri. Isinya apa? Sholat bohong-bohongan, puasa bohong-bohongan, ya, berbuat yang tidak baik dan seterusnya. Ini ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Perjalanan berikutnya apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Perjalanan berikutnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Yang katanya kalau orang yang baik jembatannya lebar, cahayanya cerah.
Semoga kita melewati jembatan seperti itu ya teman-teman ya. Amin Allahumma amin. Nah yang jembatannya bagus, jalan enak aja ya. Nah yang satunya tadi, jembatannya seperti rambut dibelah 7, belum aja lewat udah jatuh. Tapi yang tidak kalah penting ini teman-teman, anak solehah tadi sampai nih di surga, apa yang dia cari? Yang dia cari adalah ayah dan ibunya. Dia sedih. Kalau bahasa anak-anak suaranya berarti begini, ayah, ayah di mana? Ibu di mana? Ayah, gak ketemu. Dia mencari petunjuk, diberi petunjuk oleh malaikat, ayah dan ibunya masih berada di bawah. Keterangannya begitu itu. Lalu dia bertanya, apakah aku boleh menolongnya malaikat? Karena kau anak soleh, kau bisa menolongnya. Inilah kemudian si anak ini mampu menolong orang tuanya. Maka idza mata banu adama in qata'a amalu illa salasin min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u ilmin. Ketika manusia meninggal dunia ya, putuslah amal kebaikannya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah. Ini kita pegang ya, supaya kita bismillah selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mas MC saya diingatkan ya sampai jam berapa ya? Oke, nanti dikode ya. Oke. Nah, mari terus kita kaji apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam hadis, sehingga apa yang kemudian mungkin kita muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya, muncul harapan-harapan, dengan kita mengkaji hal tersebut kita bisa menemukan jawabannya. Maka tak heran ketika di masa Rasul kita ada sebuah penyampaian, ungkapan yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, ada seorang pemuda miskin, bahkan memiliki penyakit, ya dia tidak dianggap lah, tetapi namanya terkenal di langit. Ya, siapa? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pemuda miskin, tinggal dengan ibunya. Ya, suatu ketika ibunya request kepada anaknya, minta, anakku, ibu sudah tua, ibu pengen naik haji. Apa yang dirasakan Uwais? Uwais itu seorang pemuda, pekerjaannya hanya mengembalakan kambing, ya. Itu pun bukan kambingnya, mencari rumput, ya. Apa bisa? Sedangkan ibunya itu lumpuh, mohon maaf, lumpuh dan buta. Bagaimana mungkin kalau di zaman itu kan harus naik unta, tidak punya unta. Tapi tiba-tiba dengan kemauan tekadnya yang kuat, Uwais Al-Qarni ini tiba-tiba muncul sebuah ide. Dia mau beli sapi. Dia punya sedikit tabungan dari pekerjaannya mengembalakan hewan ternak. Dia mau beli sapi. Wah, dengan semangat. Tidak tahu, pokoknya dia pengen beli sapi gitu aja. Mungkin pikirannya, pokoknya beli sapi nanti pasti bisa buat untuk naik haji gitu. Beli sapi apa? Uangnya kurang, hanya bisa buat beli anak sapi. Ya, akhirnya anak sapi itu ya sudah ya dibawa pulang.
Tapi uniknya dia punya ide lagi, mau bikin kandang di atas bukit. Dipanggulnya itu, anak sapi itu dipanggul naik ke bukit, dimasukkan kandang, kandangnya udah jadi gitu ya. Kalau makan dipanggul lagi, bawa turun, makan rumputan di bawah. Nanti gitu lagi, naik turun gitu, sampai sapinya itu besar. Itu masih dipanggul. Dan ternyata Uwais Al-Qarni ini badannya semakin kuat karena rasa takdimnya kepada ibunya. 8 bulan ya dia melalui proses itu. Akhirnya apa? Ibunya digendong ya dari Yaman menuju Mekah untuk naik haji. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Naik haji muter tawaf. Tubuhnya kuat. Selesai naik haji, kembali lagi. Dia beraktivitas seperti semula. Entah karena apa, dia punya harapan, keinginan, ingin bertemu dengan Rasulullah. Berangkat, pamitan sama ibunya, digondeli sama ibunya. Anakku, ibu sendirian, masa mau kamu tinggal gitu ya. Ibu hanya sebentar aja, nanti kalau sudah ketemu Nabi saya mau pulang. Ya sudah, tinggal. Tapi apa yang terjadi? Rumah Nabi diketuk, yang keluar bukan Nabi, tapi istri beliau. Apa yang terjadi? Nabi sedang ada urusan yang tidak tahu akan pulangnya kapan. Tidak bertemu dengan Nabi, tapi Nabi mengerti dan mengenal Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Nabi, padahal hidup di masa Nabi. Itulah penyampaian yang disampaikan dari Rasul kita, bahwa ada seorang pemuda yang namanya tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Subhanallah. Ya, inspirasi-inspirasi seperti inilah yang selalu saya sampaikan pada adik-adik semuanya. Karena ini fakta, ya, ini real, murni, kisah nyata yang bisa menjadi pegangan untuk kita pahami, kita kaji lebih dalam, ya, dan seterusnya. Maka tentu apa yang menjadi harapan kita, ya, kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, gitu ya, kita sedang mengalami ujian, kita sedang pengen sesuatu tapi sepertinya mustahil, gitu ya. Jangan pernah berhenti berharap, ya, terus mintakan doa harapan, ya. Sesuatu yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mulai bersiar nih teman-teman, banyak cemoohan, banyak ujian, bahkan Nabi sampai dilempar batu, Nabi dihina, ya, bahkan oleh seorang sahabat yang sebelum masuk Islam sangat benci dengan Nabi kita. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bencinya luar biasa loh teman-teman sama Nabi kita ini sebelum masuk Islam beliau, ya. Dan Umar ini terkenal orang yang sangat kuat, badannya besar, mainnya di pasar. Waktu itu namanya pasar Ukas, ya. Ketika dia main gitu ya, orang di sekelilingnya itu segan, takut gitu ya. Dan dia punya satu harapan waktu itu, ingin membunuh Nabi. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu merasa agama yang sudah dia pahami itu dirusak, diporak-porandakan oleh Nabi Muhammad. Ya, agamanya menyembah berhala, ya, kaum kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Ketika persiapan nih, sudah bawa pedang, seperti layaknya orang perang, masuk mencari Nabi kita. Tapi di tengah perjalanan
bertemu dengan salah seorang yang sebenarnya kaum pemimpin salah satu agama gitu ya. Itu justru menanyakan kepada Umar bin Khattab, pemuka agama ya, tapi waktu itu belum Islam. Bertanya kepada Umar bin Khattab, kamu mau kemana? Saya mau membunuh Nabi. Apa alasanmu? Dia sudah merusak agama saya. Yang tanya kaget, loh, bukannya adikmu si Fatimah dan suaminya si Said itu sudah mau meluk agama yang dibawa Muhammad? Umar bin Khattab kaget, loh, yang benar, cek saja. Balik itu Umar bin Khattab kembali mau membuktikan si Fatimah ini kan adik kandungnya. Datangi rumahnya, diketuk pintunya, ditanya, Fatimah, benar kamu sudah memeluk agama Islam? Apa jawaban Fatimah? Benar. Fatimah hampir dipukul, tapi ditahan oleh si suami, si Said namanya. Suaminya yang dipukul, jatuh tergelincir. Umar bin Khattab rame berdebat sama adiknya. Kenapa kamu meluk agama ini? Kata adiknya, ini agama rahmatan lil alamin, ini agama kebenaran. Masuk lagi ke rumah mau merusak. Ada beberapa kitab suci Al-Quran ya di situ mau dirusak sama Umar bin Khattab. Tetapi kebetulan ada yang sedang mengaji di situ, ya, membaca surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaika Qur'ana litasqa. Didengar nih sama Umar bin Khattab. Bacaan apa itu? Mana? Mau dipegang Al-Quran. Dilarang sama adiknya. Maaf kakanda itu ya. Kalau kamu ingin memegang, bermandilah. Disuruh mandi, bersucilah. Entah kenapa nurut nih kakaknya. Mandi, bersuci, pegang Al-Quran. Bergetar hatinya gara-gara mendengar salah satu ayat tadi. Dia minta dipertemukan Nabi kita, tetapi bukan untuk membunuh, tetapi untuk berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh kota Mekah itu ramai. Jadi keislaman Umar bin Khattab ini yang menjadi penentu kemudian Islam semakin berkembang. Ini sesuai dengan doanya Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, di sini ada dua Umar. Tolong jadikan salah satunya untuk memeluk Islam. Yang satu itu Amr bin As, itu yang masih memerangi Nabi Muhammad. Ya. Yang satu Umar bin Khattab, yang kemudian mengikuti Nabi, dan yang pertama kali dakwah terang-terangan, semua pintu diketuk untuk diberitahukan bahwa dirinya sudah beragama Islam dan siapa yang mau mengikuti ajaran Rasulullah. Itu sudah terang-terangan mulai Khalifah Umar bin Khattab. Nah, artinya perjuangan dan ujian ini yang kemudian menjadikan kesabaran Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Umar bin Khattab. Ya. Jadi begitu ya. Nah, maka sekali lagi jangan pernah merasa berputus asa. Terus kalau perlu sampai limit batas terakhir kemampuan kita, ya. Walaupun sesekali kalau kita pengen punya tujuan, harapan, tetap yang namanya istirahat juga penting, ya. Tetapi jangan kelamaan. Kalau udah pulih, semangat lagi, ya, seperti itu. Nah, kisah-kisah yang luar biasa itu ada dan nyata di dalam Al-Quran dan hadis, yang tentu menjadi harapan kita. Semoga kita semuanya bisa melalui titian-titian kehidupan ini dengan mudah, dengan ikhlas, dengan semangat, dan tentu hanya menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tuntunan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian ya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.